karena saya rupa wujudnya begini gitu, kayak orang penyakitan, nggak sembuh-sembuh dari orang yang bilang mah orang normal ya Bu ya. Kalau saya nggak normal, yang ngangguk-ngangguk aja Bu. Iya. Saya juga nggak terima pulangin setan ini dengan cara yang hadik. Masih kurang aja obat biusnya. Penjahat itu ada satu alasan kenapa dia jahat kan Bu. Kalau saya nggak tahu. Saya kalau mau kayak gini bisa nampar ibu loh Bu. Kemarin ada April di rumah itu kenapa terus aku ada didatangi orang cantik terus dibawa dimandiin. Hah? Iya. Udah kepengen pulang banget ya. Neng Desi mau lapor katanya bajunya hilang katanya. Enggak, tadi itu masih dipakai sama saya, badan saya pas banget. Tapi lama-lama kok jadi saya ngelindur ya. Begitu saya malas bekerja lagi. Kalau saya tahu kerjanya dibuat kecewa, sakit-sakitan lagi. Saya kan kerjanya sakit-sakitan. Di rumah juga nggak ngapa-ngapain kecuali makan sambil nonton TV. Di situ saya kan punya penyakit musuh gitu ya. Kalau enggak musuh itu yang maksudnya bukan teman seakrab saya gitu ya, teman sebaya saya dalam bekerja, tapi dia ngajarinnya keras hati gitu tuh, nggak pernah lunak gitu, nggak pernah lunak itu, nggak pernah lembut gitu, sekalinya dibanting tulang gitu, kayak tukang ngebanting tulang. Apa sih? Tahan banting orangnya. Tahan banting. Mau di apapun nasihatin dia seolah tahan banting gitu tuh, kayak banting tulang itu kayak gimana sih Bu? Kalau banting tulang itu kerja banting tulang. Banting tulang itu saya nggak terima. Kalau orangnya bekas kerja yang banting tulang kan nggak terima. Kadang harus hadik dia, malah kok saya sih yang dihadik, saya nutupin jahatnya si orang ini, yang nggak terima lah. Oh ya udah. Waktu saya kan habis buang percuma. Waktu saya juga dibuang-buang percumanya selama 18 tahun. Ibu kenal dia selama 3 tahun, foya-foya enak banget hidupnya. Kalau saya kan foya-foya hidupnya selama 1 hari, kerjanya malah 14 tahun. Itu juga dapat 4 produk. Itu juga bisanya cuma dapat 4 produk. 4 produk itu ya, misalnya baju kayak ibu tuh. Ibu baju daster ya kan, bercorak. Kalau saya bukan baju bercorak itu, nggak pakai alat-alat canggih kayak begini, HP, printer segala, nggak pakai flash disk segala, nggak pakai warnet. Tahu warnet kan Bu? Tahu. Itu tempat umum ya kan, biasa anak cowok nongkrong di situ. Nah ya kan, saya di situ kan, saya kan anak sembarangan, beban pikul saya makin lama makin bertambah, ini besar gitu kan. Dengan kondisi fisik saya yang kurang nyaman buat saya pamerin kan ke berbagai tujuan gitu ya. Misalkan saya punya tujuan, nggak punya tujuan, nggak pernah nyampe gitu, karena saya rupa wujudnya begini gitu, kayak orang penyakitan, nggak sembuh-sembuh dari orang yang bilang mah orang normal ya Bu ya. Kalau saya nggak normal. Kalau saya tuh nggak normal Bu. Jadi orang bilang saya tuh punya penyakit imajinatif kan. Orang bilang kamu menghayal, hidupnya mengigo, menghayal gitu. Seolah-olah hidup semua kamu dengan gampang, dengan mudah kamu rebut dengan sarkastis. Maksud sarkastis bertengkar Bu. Oh gitu. Bertengkar, tinju-tinjuan, keroyokan. Kalau memang dia benar-benar anak cowok ya kan. Sebagai anak cowok saya tidak tahu, sebagai anak cewek saya juga tidak tahu ya kan. Yang namanya tempat bergantung dia buat minta bantuan, karena dia taunya cuma berlindung itu karena ada sesuatu baiknya. Jadi dia di situ berteduh gitu kan. Ibu kehujanan, ibu kepanasan, ibu disebor air, itu tempat berteduh bukan? Kita menyembah ya kan. Ibu Islam, kalau saya kalau kayak gini nggak tahu kemana tujuannya. Kristen juga saya nggak tahu itu ajaran guru. Masa guru seusia saya dibandingkan saya, guru itu usianya lebih 1 SD umurnya. Capek lah Bu, darah saya, jantung saya sakit, capek. Saya sering berkelana gitu ya, sering penasaran kan. Saya jalan kaki ya kan. Kalau sudah capek, udah lelah,
udah nggak lagi bergairahnya hasrat buat nyakitin ibu ini. Nanti mulai berhenti saya. Ya udah sekarang Neng Masalahnya? dengerin ibu ngomong. Neng jangan banyak pikiran. Neng itu baik. Bukan Neng baik. Bu. Tapi ibu lama-lama kalau saya baikin lagi, makin kesini makin egonya makin tinggi dibandingkan saya. Ibu itu lahir setelah saya, bukan saya setelah lahir kematian ibu. Kan ada orang mati setelah lahir. Orang mati dia hidup, nanti dia setelah hidup nanti dia mati lagi gitu kan. Itu kan resiko sebagai musuh. Tahu musuh nggak? Iya, Neng di sini semua orang baik. Lingkungan Neng semua orang baik, nggak ada yang musuhin Neng. Dia sudah dewasa tapi dia masih kekanak-kanakan. Itu seperti apa, Bu? Penjelasannya. Oh, dia udah dewasa tapi kekanak-kanakan. Sebagai anak tunggal. Kalau saya kan bukan sebagai anak tunggal, sebagai anak pungut. Ya udah. Yang penting satu, orang-orang di sekeliling Neng semuanya sayang sama Neng. Jadi Nengnya jangan banyak Saya pikiran. nggak tahu rakyat itu apa, warga itu apa. Terus saya juga nggak tahu arak-arakan itu apa. Ya udah, nggak usah terlalu dipusingin. Tapi ibu kayak mengekor dari bagian belakang hidup saya yang muncul, atau ibu mengekor bagian awal hidup saya gitu. Setelah saya berjuang mati-matian, rasa sakit saya tuh ketahuan, nggak terima, lelahnya juga ketahuan, diracun. Ibu tahu kan racun itu pembasmi. Iya, Nengnya jangan terlalu banyak pikiran. Emang nggak banyak pikiran, Bu, tapi nggak ada hidup yang dibuat-buat. Semuanya Iya. secara natural aja, secara tanpa sadar aja bisa kenal orang itu gitu kan. Iya, ya udah itu kuenya dimakan. Udah jangan banyak pikiran. Semua orang yang dikelilingin Neng itu semua orang baik. Semua sayang sama Neng ya. Semua Tapi, Pak, sayang. Saya tuh capek Bu jalan kaki. Udah itu saya tuh udah kecelakaan truk, nggak pernah saya ungkapin, saya pendam lebih dalam. Ya udah, sekarang Karena di sini kecelakaan aja. itu sekalinya saya ungkapin, mereka nanti bakal ngikut histori saya gitu kan. Sejarah saya, awal saya, akhir hidup gitu kan. Kan ada orang bilang awal hidup saya menikmati panjang yang sangat sulit, menghibur itu namanya kan. Ya udah. Ya jangan ngangguk-ngangguk aja Bu. Iya. Saya juga nggak terima pulangin setan ini dengan cara yang menghadik. Masih kurang aja obat biusnya. Saya kan punya setan, punya musuh juga tuh, yang musuhnya juga cuma 2 kali ya. Sekarang Neng nggak punya musuh. Dengan dipulanginnya dengan cara menghiburnya kurang baik, kurang tepat, kurang menyenangkan, dan kurang apa ya? Kurang bagus gitulah. Orang bilangnya kurang indah, kurang nyaman, kurang menghiburnya, kurang ini, malah terlalu tertekan gitu. Saya kan orangnya kayak gini Bu, kadang kita dipulangin sebagai bentuk malaikat gitu ya, penolong, atau kadang kita bukan malaikat tapi seorang penjahat gitu kan. Penjahat itu ada satu alasan kenapa dia jahat kan Bu. Kalau saya nggak tahu, nggak ada hubungan sama orang itu. Maksudnya di situ tidak ada hubungan dengan kejahatan dan juga tidak ada hubungan dengan pencurian, apalagi penguasa berkuasa sama kebaikan. Iya, Neng baik, Neng nggak jahat. Tapi kalau saya Neng berubah baik. keyakinan bagaimana, karena ibu sendiri ego mengatasnamakan orang lain, diupayakan saya yang menutupinya gitu. Neng Nanti baik, saya Neng kasih baik. lagi interogasi sama ibu ya. Iya. Ibu kalau mau ke Polri mau nggak? Nanti Polrinya yang kesini aja ya. Iya, kan karena mumpung kemarin hari perayaan Idul Fitri itu tentang keyakinan kita itu sebagai membangun pemimpin, pasti ada hikmahnya. Di Iya. situ hikmahnya saya ambil juga karena saya nggak tahu ya tong kosong nyaring bunyinya. Kayak kita seolah-olah nggak berdialog sama ibu gitu ya. Darah ibu kan nggak ada mengalir pun sama sekali di jantung saya bergerak ini. Saya kan bergerak menghela napas, kan pasti ada denyut jantungnya. Iya. Kalau saya nggak ada. Saya itu bukan orang kesasar Bu, anak pungut, anak sembarangan gitu. Mungkin salah satu dari kembaran saudara saya yang kecelakaan dalam tengah perjalanan, terus disembunyiin tanpa sadar.
Ya Udah udah. pulang ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu nggak, jangan pulang ngomongnya. Iya. Jangan pulang tapi tempat yang lain gitu kayak. Iya. Jangan pulang ngomongnya gitu ya. Iya. Saya Iya. nggak mau Bu pulangin surga kayak begini, bentuknya juga nggak terima. Saya kan jadinya kesindir. Iya. Kesindir itu apa Bu? Menyimpang kan Yuk. dari tujuan dia pulang sebaik-baiknya, ternyata nggak pulang sebaik-baiknya, ya kan? Saya mau pulang ke rumah, ke tempat saya yang tempat berteduh saya gitu kan, tempat menghibur saya, tempat menikmati saya dengan santai. Tiba-tiba saya dipulangin dengan cara tidak ramah, tidak sopan, ya kan? Cepet-cepet itu kan perginya, itu cepet-cepet antar pulang juga cepet gitu kan, nggak bawa bekal apa-apa, nggak ada obat, nggak ada bekal buat bayar seseorang itu, kebutuhan seseorang itu yang nganterin kita pulang. Dia kan palak itu mengancam, kamu punya apa, kamu punya kalung, punya ini buat saya gitu kan, langsung dia rebut gitu, rampas gitu kan. Padahal itu satu-satunya tanda bukti kalau dia bersangkut pautan dengan salah satu orang itu yang mengundang saya, Iya. mengundang saya dalam perayaan itu. Saya kan lahirnya tiba-tiba mendadak karena anak pungut, juga sembarangan muncul tiba-tiba gitu kan. Jadi ngekor dari arah depan, bukan ngekor dari arah belakang kayak ibu yang mencuri. Saya kalau mau kayak gini bisa nampar ibu loh Bu. Penglihatan mata ibu juga bisa rusak. Kalau penglihatan mata ibu bisa rusak, saya nggak bisa sempet ngejelasinnya karena ibu udah rusak dulu hidupnya, ya kan? Sebagai orang bijak Bu, ibu suka mengamati nggak sih dengan baik? Maka hasilnya juga akan sempurna kan, tanpa melecehkan, ya kan? Melecehkan ataupun menghina orang itu dengan cara kasar, tidak patuh, ya kan? Tidak tunduk kan? Ibaratkan saya bilang, ibu ini partai apa? Ini partai golongan karya, ya kan? Golongan karya itu golongan apa? Golongan karya itu seperti kita belajar tentang bagaimana punya kain putih, serbet putih, tempat tidur orang gitu ya, dipakai bercorak-corak gitu kan, dihiasin gitu kayak daster ibu ini. Ibu kan daster. Kalau hijab beda ya Bu ya. Iya. Hijab itu perumpamaan buat orang yang Islam, ya kan. Nah gitu, nanti saya kesini lagi. Iya, udah. Nanti mau bareng sama ibu ke tukang Polri, Iya. karena ada hidup selain dari ibu ini ya, dua orang ini ya. Kenapa? Iya. Jangan ngangguk-ngangguk aja Bu, saya juga nggak terima dipulanginnya dengan cara tidak baik dan kurang memuaskan. Iya. Terkesan tidak bagus nilainya tidak bagus, nilainya jeblok 0. Enggak kok, nilai neng bagus kok. Nilainya Neng jelek. bagus. Iya. Nilainya Nilai neng bagus. Tuh, udah berantakan semua tuh. dan gitu, maksudnya semakin riuh aja saya. Iya, makanya. Itu saya bertengkar itu, tenaga saya terkuras habis itu. Iya. Baru satu barang Bu yang itu juga predikatnya langka. Itu kan langka, minta diawetkan, minta dijaga, jangan dihardik gitu kan. Kalau memang itu barangnya dihardik, mungkin itu sebagai nutupin penyakitnya si orang itu untuk memfitnah. Fitnah itu kan ada Bu di muka bumi, itu paling kejam sifatnya fitnah. Fitnah itu kejam, paling kejam di bumi, ya kan. Iya. Fitnah itu paling kejam. Nanti saya kesini lagi. Iya. 3 hari satu hari yang akan datang kesini lagi ngobrol sama ibu tentang jenis kain ya. Iya, Yang ya terlibat udah sama kesana dulu. organ tubuh saya. Sebadan saya dicekal. Kenapa? diambil badan saya. Kemarin kok ada ABRI di rumahku. Heeh. Lah, terus di sini kemarin ada undang-undangan kok, aku langsung dipanggil, ditaruh dibawa mbak siapa tuh, langsung ke sini dimandiin bareng. Ibu Ismi. Diambil. Aku mau pulang. Diambil Bu. Nah, makanya ibu jangan bikin celaka saya. Iya, Saya kan sayang. anak tunggal. Iya, sayang. Kalau saya Iya. memang bukan anak tunggal tuh, sebagai adik saya berarti pernah belajar buat mematuhi aturan itu, tunduk, patuh. Terus ini apa namanya? Apa sih? Sholat. Bukan sholat, orang bilangnya menunduk. Tunduk ya, artinya tunduk. Iya, Udah, Neng Mengikuti istirahat sana. Keinginannya Ha-ha. bukan maksud juga. Iya, Neng istirahat sayang. Ini Apa, Neng? orang itu nggak nyambung jadinya. Kemarin ada ABRI di rumah, itu kenapa terus aku ada didatangi orang cantik,
terus dibawa dimandiin, rambutnya dipotong, dibawa ke sini. Iya, kan Bawa mobil kemana-mana. nah Terus Mbak Lia, mau pulang ini diteleponkan. Mbak Biar Lia, aku tenang, aku nggak bisa resah hatiku, nggak bisa pulang. gini nak ya. Waktu itu Mbak Lia, inget nggak Mbak Lia nggak ngapa-ngapain, Mbak Lia cuman diem aja di rumah kosong sendirian selama bertahun-tahun tinggal di situ, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Inget nggak? Inget nggak? Nah, karena Mbak Lia nggak inget, Mbak Lia cuma diem duduk di situ, tidur di situ, kencing di situ, tinggalnya sama sampah, numpuk-numpuk sampah Lianya sendirian. Makanya Ibu Ismi itu peduli sama Lia. Nah, Lianya biar bisa mandiri, biar bisa bergaul, dibawalah ke sini ke Mama. Nah, nanti besok Ibu Ismi dateng ngejemput Lia. Hah? Pulang. Iya. Udah kepengen pulang banget ya? Udah kepengen pulang-pulang banget gitu ya? Hatinya suntuk kok. Oh, hatinya suntuk. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Mobilnya datang teh. Apa sih si kuncung nih ya? Mobilnya datang. Ya udah nih, Mama mau nyapuin ini nih, bekas ini nih. Bekas Desi, Masya Allah, sambil ngomong, kuenya sambil dipotong-potong.